Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang tata cara penjurnalan mata kuliah untuk mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Untuk teman-teman, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah apabila teman-teman tidak ingat atau lupa dengan situsnya, teman-teman bisa lakukan di pencarian Google dengan cara mengetik Siakat, lalu masukkan nama kampus. Akan muncul seperti ini. Kita pilih Siakat IKIP PGRI Kalimantan Timur. Setelah itu tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul layar seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan username dan password yang sudah teman-teman terima ketika pertama kali teman-teman masuk dan terdaftar sebagai mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Saya akan coba contohkan. Masukkan username-nya, jangan lupa password-nya. Apabila teman-teman lupa dengan user dan password-nya, teman-teman bisa lakukan dengan mengklik lupa password atau menghubungi operator di kampus IKIP PGRI Kalimantan Timur untuk menanyakan user dan password yang teman-teman lupakan. Oke, setelah itu kita masuk, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila nanti setelah teman-teman masuk terdaftar atau terlihat tulisan nonaktif, maka yang harus teman-teman lakukan pertama adalah kembali menghubungi petugas di Prodi agar bisa dibuka penjurnalannya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran SPP di semester yang berjalan. Ya. Kalau yang ini sudah saya buka dan sudah tertulis aktif. Apabila sudah aktif, barulah teman-teman bisa melakukan penjurnalan, karena apabila tertulis tidak aktif, maka teman-teman tidak bisa lakukan penjurnalan. Dan untuk penjurnalan kita tinggal masuk ke bagian akademika, lalu silahkan pilih KRS dan ambil KRS. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana banyak sekali daftar mata kuliah yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan semester masing-masing. Saya akan ambil contoh untuk yang semester 4. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengklik mata kuliah yang diambil di semester 4 ini. Ini yang terhidden, ini tidak bisa dipilih karena berbeda kurikulumnya. Lalu jangan lupa masukkan kelasnya. Di banyak kasus yang telah muncul, biasanya mahasiswa lupa mengklik kelasnya. Jadi setelah memilih mata kuliahnya, langsung dia ambil KRS. Dan biasanya kalau hal itu terjadi, tidak terekam KRS yang atau mata kuliah yang dijurnalkan, ya. Jadi perhatikan bahwa daftar mata kuliah yang diambil sudah terklik dengan sempurna. Daftar kelas yang diambil pun sudah terisi dengan sempurna, lalu tinggal klik ambil KRS. Nah, akan muncul yang seperti ini, menyatakan bahwa jumlah mata kuliah yang diambil ada 10 mata kuliah, ya. Karena di semester ini ada 10 mata kuliah. Kalau nanti teman-teman di semesternya hanya ada 8 mata kuliah, akan tertulis 8 mata kuliah. Berarti ini sudah terjurnal. Nah, caranya adalah kembali melakukan pengecekan dengan cara masuk ke akademika, lalu ke KRS, dan cetak KRS. Jadi setelah teman-teman lakukan penjurnalan, lakukan cetak KRS. Klik cetak KRS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini statusnya masih pengajuan. Nah, apabila status masih pengajuan, yang teman-teman kembali harus lakukan adalah menghubungi operator di Prodi agar bisa diterima penjurnalan teman-teman. Kalau seperti ini masih pengajuan, berarti penjurnalannya belum diterima. Nanti ketika sudah diterima, maka ini akan berubah. Ya, ini akan berubah. Oke. Jadi lakukan informasi ke petugas di kampus agar diterima penjurnalannya. Apabila teman-teman sudah lakukan itu dan penjurnalannya sudah diterima oleh petugas di kampus, maka
kalimat pengajuan ini akan berubah. Kita refresh dulu. Ini tadi sudah saya coba. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau sudah diterima, maka ini akan berubah, tidak lagi pengajuan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan cetak RS dengan cara mengklik ikon yang ada di pojok kiri atas ini. Diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini, maka ini tinggal dilakukan pencetakan. Dan untuk pencetakan KRS harus diingat bahwa dicetak 2 rangkap. Satu berwarna putih dengan menggunakan kertas HPS berwarna putih, dan satu lagi menggunakan kertas HPS berwarna kuning. Jadi nanti setelah ini dicetak, teman-teman bisa langsung mengurus proses tanda tangan persetujuan dari dosen wali dan dekan. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial dari saya tentang tata cara penjurnalan mata kuliah. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kalau bisa diperbaiki sebelum nilai terinput ke Jakarta, maka kita akan ganti KHS-nya. Tapi kalau sampai nanti sudah kita input, nilai sudah terkirim ke Jakarta, baru mahasiswanya melapor, Pak, ini kata dosen saya ini salah, berarti kita akan perbaiki di semester berikutnya. Ya, nilainya baru akan kita perbaiki di semester berikutnya, tidak di saat itu. Paham ya? Oke, sampai sini paham ya? Masalah nilai. Oke. Untuk KHS semester 2, KHS-nya sudah jadi, tapi mesin di kampus tuh ada yang rusak, jadi saya menunggu mesin diperbaiki untuk bisa penggandaan, setelah itu baru kita bagikan. Kemarin berharapnya hari Senin itu semua clear, tapi ternyata hari Senin masih belum clear. Jadi saya menunggu nanti keputusan prodi, itu KHS, bagaimana supaya secepatnya bisa diterima mahasiswa. Selambat-lambatnya saya bisa menjanjikan adalah Senin depan, selambat-lambatnya. Kalau bisa secepat mungkin, berarti dalam 1-2 hari ini kita proseskan. Ya, jadi KHS itu sudah selesai. Kalau saya perhatikan rata-rata nilai yang masuk, rata-rata lulus. Ya, seingat saya untuk semester 2, rata-rata lulus, kecuali yang memang kuliahnya tidak aktif. Ya, kecuali yang memang kuliahnya tidak aktif. Ada beberapa mahasiswa saya lihat yang tidak aktif, itu yang ada yang mata kuliah tidak lulus. Tapi rata-rata secara keseluruhan mata kuliah, rata-rata nilainya lulus. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke. Lihat. Bentar, Pak. Saya mau nanya tentang kwitansi lunas. Itu ngambilnya di BAUA juga kan, Pak? Iya. BUA? Iya. Jadi kalau setelah kalian lakukan pembayaran lunas, nanti akan dapat tanda bukti dari BAU. Nah, tanda bukti itu dipakai untuk semesteran. Untuk kalian nanti dapat nomor ujian. Gitu, untuk kalian nanti dapat nomor ujian. Ya, jadi jangan hilang. Kalau kemarin tanda bukti itu setelah lunas kalian tunjukkan ke saya untuk kalian bisa mencetak KRS. Tapi tanda bukti itu nanti digunakan kembali ketika mau semesteran. Ketika semesteran, itulah tanda bukti ketika kalian dapat nomor ujiannya, bahwa kalian sudah lunas, ini tanda buktinya kalian dapat nomor ujian. Ya, jadi jangan hilang. Selip pembayaran jangan hilang.
bukti lunas jangan hilang, ya. Jadi ada dua nih yang harus dibedakan. Bukti pembayaran itu adalah slip pembayaran kalian yang ke bank, bukti lunas itu adalah tanda bukti surat keterangan yang dikeluarkan oleh kampus. Dua hal ini jangan hilang. KRS jangan hilang, KHS jangan hilang, ya. Terus nanti sertifikat PKMB jangan hilang, dengan yang terakhir nanti magang, karena semua itu nanti akan kalian perlukan ketika kalian skripsi, dan itu semua dicari, gitu, ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak, kalau untuk yang beasiswa gimana Pak penjurnalannya nanti itu? Oke, yang beasiswa, beasiswa itu kan untuk yang bidik misi atau yang KIP kuliah. Yang KIP kuliah Pak. Untuk yang KIP kuliah, kita nih kesulitannya gini, saya tuh sebenarnya maunya BAU itu mengeluarkan tanda bukti kalau kalian lunas. Jadi teman-teman yang KIP kuliah ataupun yang bidik misi, nanti silahkan ke kampus minta bukti bahwa semester ini sudah lunas. Gitu. Saya yang KIP kuliah Pak, bolehkah dibuatkan tanda lunas untuk kami yang KIP kuliah gitu ya, supaya kalian juga pegang gitu. Kalau kayak kemarin kan kalian nggak pegang apapun itu, cuman dibilang nanti ya, bilang Pak. aja ke prodi kalau kalian sudah lunas. Ya, saya sih maksudnya tuh gitu, kalau tidak membaca data, terkadang saya tidak ingat siapa mahasiswanya, karena kan yang KIP kuliah jumlahnya kalau tidak salah di semester 2 itu ada hampir 20-an orang. Iya. Cukup banyak gitu, dan harus mengingat satu persatu nama juga lumayan gitu ya. Jadi mungkin diurus saja nanti ke bagian BAOA, Pak, bolehkah kami, Pak saya KIP kuliah gitu, bolehkah minta tanda bukti kalau semester ini saya sudah lunas, sehingga saya bisa cetak KRS kan gitu. Kan sama aja tanda buktinya sebenarnya, surat keterangan itu, walaupun tidak ada slip pembayarannya. Saya tidak tahu, KIP kuliah itu uangnya masuk di kalian kah atau masuk di kampus? Langsung ke Kalau kampus. iya Pak, kalau yang untuk biaya hidupnya memang masuk di rekening kami Pak, tapi sebagiannya gitu. masuk di rekening kampus Pak. Oke. Berarti ada dua ya, biaya hidup masuk ke kalian, biaya kuliahnya masuk ke kampus. Nah, yang kalian uruskan yang biaya kuliah ya. Iya. Oke, jadi nanti seperti itu saja, dimintakan bukti, Pak saya KIP kuliah, bolehkah minta tanda lunas saya untuk semester ini supaya saya bisa cetak KRS, karena di prodi harus menunjukkan bukti itu baru bisa cetak KRS. Nah, balik lagi ke penjurnalan, kapan penjurnalan? Kita mungkin akan aktif kuliah adalah di minggu ketiga atau minggu terakhir di Agustus, ya. Nanti saya informasikan di grup kalau memang sudah bisa menjurnal, tapi sampai saat ini memang penjurnalan belum kita buka. Ya, jadi teman-teman silakan tunggu KHS. Nanti KHS mudah-mudahan bisa dalam minggu ini selesai. Nanti kalau penjurnalan sudah bisa saya informasikan lagi di grup bisa penjurnalan. Oke, ada yang lain? Kak, saya mau tanya terkait itu sertifikat PKKMB itu di mana itu ngambil sertifikatnya Pak? Saya belum ada terima itu Pak. Dari semester lalu sudah dijelasin. Saya nggak tahu apakah sertifikat itu sudah diserahkan Pak Imam ke prodi ya, tapi pengurusannya adalah di prodi PKO dengan Pak Imam ya, sampai batas sebelum jam 7 malam. Karena PKO itu adanya di sore hari, jadi dia nggak mungkin nungguin mahasiswa nih sampai malam. Jadi silahkan coba cross check ke Pak Imam. Nanti coba saya cross checkkan ke Pak Imam ya. Untuk yang angkatan 2020 itu, bukan, kalian angkatan 2020 bukannya online ya sertifikatnya? Online Pak sertifikatnya. Sertifikatnya online. Online Pak. Iya. Ada Pak, udah disebar di grup Pak itu sertifikat. Ada kemarin dikirim di PDF Pak. Iya, ada di grup. Nah, silakan ada di grup Pak online. Kalau ada yang belum terima, coba hubungi Pak Asep ya. Kontak ke Pak Asep. Pak Asep, iya waktu itu Pak Asep bukan dia yang nyebar ke kalian ya. Saya kurang ingat itu kalau karena seingat kalian angkatan 2020 itu sertifikatnya dikirim secara online. Iya. Iya Pak, ada Pak secara online. Gitu. Jadi yang belum sendiri. Iya, di print sendiri. Di print sendiri. Pak, lagi ya Pak. Di print sendiri. Jadi yang belum menerima sampai saat ini, kalau ada teman-teman yang masih pegang linknya, tapi udah terlalu jauh, itu bayangkan link setahun yang lalu, nyari ke atas tengah mati. Coba hubungi Pak Asep. Tanyakan Pak Asep, bolehkah minta link untuk sertifikat PPKMB tahun 2020 gitu. Coba cross check ke Pak Asep. Saya tidak ingat itu tanggung jawab siapa waktu itu. Tapi rasanya komunikasi mahasiswa maba waktu itu semuanya ke Pak Asep ya.
Iya, Pak. Nah, jadi coba tanyakan itu. Tapi seingat saya memang itu udah dikirim secara online itu. Kecuali yang angkatan 2019. Kalau 2020 kita online, jadi tinggal itu kalian ambil, kalian cetak sendiri. Ya, oke. Ada yang lain? Saya masih ada nih linknya, sertifikat, kalau ada yang mau. Iya, oke. Boleh Disebar- Ferry nanti kirim ya. dikirim di chatroom di sini juga boleh, Per. Kalau ada langsung dikirim di chatroom sini, biar teman-teman yang belum bisa langsung ambil. Takutnya ada mahasiswa kelas yang berbeda dengan kelas kamu juga belum ada yang nggak punya nih. Ini kan gabungan 2 kelas nih. Kalau ada dikirim saja di chatroom di grup ini supaya yang lain bisa ambil. Nanti tolong dikirimkan juga di grup kelas kamu. Nanti saya ambil, saya kirimkan ke grup kelas sebelahnya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Itu linknya udah saya kirim di chatroom. Oke, Ada kan? Teman-teman yang belum punya link bisa diambil di chatroom grup Zoom. Bisa diklik nanti di copy dulu dengan cepat supaya nanti bisa diambil, karena begitu meeting kita selesai pasti akan terkunci dan ini tapi nanti akan saya kirimkan juga nanti di grup WA ya, akan saya kirimkan juga di grup WA, tapi untuk tahap awal silahkan ambil masing-masing dulu. Oke, ada lagi yang lain terkait masalah persiapan perkuliahan kita semester depan, semester ini, semester ganjil? Tidak ada? Cukup paham semuanya ya? Oke, kalau paham, saya rangkum kembali. Saya ingatkan bahwa teman-teman ingat, jangan sampai tidak menjurnal atau kelewat menjurnal di semester ini. Kenapa? Karena ketika tidak menjurnal, urusannya sangat panjang. Urusannya ke Jakarta, bukan urusan ke kampus lagi gitu. Ya, jadi pastikan bahwa kalian di semester ini sudah menjurnal sebelum portal terkunci. Termasuk yang sudah bayar separoh, yang sudah bayar lunas, pastikan sudah mencetak KRS sebelum portalnya juga terkunci. Ya, untuk KHS tolong jangan pernah melihat nilai di Siakat. Kalau hanya untuk melihat silahkan, tapi jangan nanti ketika nilainya tidak muncul itu jadi pertanyaan dan itu ditanyakan ke saya, gitu. Ya, dan cukup melibatkan orang tua kalian untuk hal-hal seperti ini. Kalian sudah besar, sudah mahasiswa, sudah dewasa, urusan kampusnya masih melibatkan orang tuanya. Kasihan orang tuanya, bisa urus sendiri kan sudah pada besar, gitu. Ya. Terus KHS akan dibagikan secepatnya. Nanti untuk penjurnalan akan saya infokan kembali kapan bisa kita mulai penjurnalan. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau nanti ada pertanyaan lain silahkan saja nanti di WA ke saya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.